Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa kembali di materi simulasi dan komunikasi digital. Tetap jaga kesehatan di era pandemi seperti ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan diberi kekuatan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat kesehatan yang sudah diberikan pada kita. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama yakni cara membuat algoritma dan flowchart. Nah, di materi sebelumnya sudah kita share tentang algoritma dan flowchart. Apa sih algoritma itu? Bahwa sebetulnya algoritma itu urutan dari langkah-langkah suatu proses untuk menghasilkan sesuatu kalau secara singkatnya. Nah, kemarin dalam membuat algoritma, salah satu yang paling utama adalah tentu dengan menggunakan logika. Tanpa logika, maka algoritma itu nanti bisa kacau. Nah, kemudian dari algoritma itu nanti akan dibuat suatu flowchart atau diagram alir. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang lain itu nanti bisa melakukan langkah-langkahnya yang sudah kita buat dengan mudah. Baik, langsung saja kita akan mencoba untuk membuat algoritma. Kita mencoba sesuatu yang simpel dulu. Misalkan algoritma cara mengirim pesan via WA. Nah, langkahnya tentu saja kita harus tahu dulu langkah-langkahnya dalam mengirim pesan via WA atau WhatsApp itu apa saja. Nah, yang pertama tentu kita harus membuka aplikasinya dulu. Buka aplikasi. Nah, setelah aplikasinya dibuka, aplikasi WA ya ini, aplikasi WhatsApp, misalnya kan WA saja. Nah, setelah dibuka WA-nya, apa yang dilakukan? Yang berikutnya adalah tentu diklik tombol chat. Nah, setelah klik tombol chat, langkah berikutnya adalah apa? Memilih kontak tujuan. Nah, memilih kontak tujuan ini nanti ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, nomornya sudah tersimpan apa belum? Oke, berarti kalau dituliskan lebih detailnya, jika sudah ada nomornya, langsung ketik pesan. Jika belum ada, maka apa yang harus kita lakukan? Maka tentu saja tambahkan nomor. Kemudian setelah menambahkan nomor atau setelah memilih kontak tadi, baru bisa ketik pesan. Nah, kadang-kadang ketika kita mengirim pesan WA, kadang kita juga melampirkan apa, foto misalkan atau dokumen apa. Nah, ini dalam WA
perlu kita tuliskan juga algoritmanya. Setelah ketik pesan, perlu melampirkan file tidak. Jika melampirkan file atau foto, maka apa? Langkah selanjutnya, tentu saja kita harus pilih file atau foto yang mau dilampirkan. Pilih file atau foto yang mau dilampirkan. Jika tidak mau melampirkan, bagaimana? Setelah ketik pesan ya tentu saja jika tidak, maka pesan bisa dikirim. Ada lagi? Sudah selesai. Jadi itu adalah algoritma cara mengirim pesan via WA. Nah, tentu saja dalam membuat langkah-langkah ini kita perlu logika. Logika kita harus bermain di sini. Nah, jadi kalau saya ulangi, algoritmanya adalah yang pertama buka aplikasi WA dulu, kemudian klik tombol chat, kemudian memilih kontak tujuan, dicek sudah ada nomornya apa belum. Jika belum ada, maka harus ditambahkan dahulu. Kalau sudah ada, bisa lanjut mengetik pesan. Nah, setelah itu perlu melampirkan file atau foto atau tidak. Jika tidak, bisa langsung kirim. Jika perlu melampirkan file atau foto, ya harus pilih dulu file fotonya. Nah, itu adalah algoritma dalam mengirim pesan via WA. Berikutnya adalah cara membuat flowchart-nya. Nah, di materi sebelumnya sudah kita sampaikan juga tentang flowchart. Nah, secara umum flowchart yang sering dipakai itu nanti ada ini. Simbol flowchart yang sering dipakai. Yang mudah dan simpel, yang pertama ini. Terminator. Dia menandai awal dan akhir dari suatu proses. Kemudian berikutnya ada ini segi 6, preparation, prepare. Berarti persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Dan yang ketiga ada proses. Ya tentu saja proses yang harus dilaksanakan pada tahapan tertentu. Nah, dan yang keempat, ini apa ini istilahnya, jejar genjang. Ya, ini mencerminkan data yang terkait pada flowchart. Dan yang terakhir ada apa ini, decision, seperti belah ketupat. Dia itu istilahnya decision, keputusan ya. Jadi nanti untuk menggambarkan kondisinya itu jika benar bagaimana, jika salah bagaimana. Nah, tentu saja nanti antara simbol flowchart yang satu dan yang lainnya itu dihubungkan dengan garis panah tanda penghubung. Baik, langsung saja. Ini tadi kita sudah punya ini ya, algoritmanya. Berikutnya kita buat flowchart-nya. Oke, kalau pakai MS Word, ini nanti kita bisa memakai ini ya di insert. Jadi ada insert, kemudian shape. Nah, ini ada keterangan flowchart. Di setiapnya ini ada keterangan. Ini ada keterangan alternate process dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita mulai dengan simbol terminator. Kita mulai dulu.
ini teks mulai. NASA itu dihubungkan dengan tanda panah. Mulai. Kali lurus. Yang berikutnya adalah membuka aplikasi. Membuka berarti itu kan proses. Jadi proses disimbolkan dengan persegi panjang. Oke, kita proses. Buka aplikasi. Nah, setelah buka aplikasi, kemudian kita tombol kita copy paste. Nah, berikutnya adalah memilih kontak tujuan. Nah, setelah memilih, ini kita ada decision, perlu decision. Ada kata jika. Jika sudah ada, maka langsung ketik. Jika belum ada, tambahkan kontak. Nah, berarti ini kita perlu simbol decision. Simbol decision. Nah, ini untuk menggambarkannya boleh pakai misalkan ini sudah ada nama atau sudah ada kontak boleh. Sudah ada kontak apa belum? Tadi kalau belum ada, kita tambahkan dulu. Nah, di sini ada proses. Ini kalau ya,
kalau sudah ada kontak, dia kan bisa ke kirim pesan. Ketik pesan. Kalau belum ada, ini harus tambahkan kontak dulu. Nanti ke sini tambahkan kontak. Nanti kita perlu penghubung. Nah, setelah ditambahkan kontak, apa berikutnya? Perhatikan, mengulangi lagi dari sini. Tombol ya bisa atau aplikasi WA dulu. Nah, biasanya kan untuk menambahkan kontak kan kita harus keluar dulu dari aplikasi, ya kan? Kemudian tambahkan kontak, kemudian setelah itu baru buka WA lagi. Jadi nanti saya menambahkan kontak, dia kan mulai lagi buka aplikasi, contoh pilih kontak, sudah ada kontaknya belum, saya sudah ada, ya baru bisa ketik pesan. Nah, di ketik pesan ini tadi keterangan algoritma berikutnya adalah jika melampirkan file atau foto. Nah, aku melampirkan file atau foto atau tidak. Nah, jadi ini kan decision juga. Misalkan lampirkan file, ini ya tidaknya ini boleh dibolak-balik ya, ini boleh karena kalau tidak melampirkan file berarti nanti kirim pesan. Ini tidak, karena tidak melampirkan file berarti ini tadi kita klik tidak. Berarti kalau tidak melampirkan file berarti kirim pesan, setelah itu selesai. Nah, tadi kalau melampirkan file berarti harus pilih file dulu. Ya kan ini tadi. Jika melampirkan file, pilih file atau foto. Jadi ini pilih file atau
flowchart-nya. Bisa disampaikan ya. Jadi pada intinya dalam membuat algoritma dan flowchart itu harus menggunakan logika. Apa yang sudah tertulis di algoritma kemudian digambarkan dengan flowchart. Nah, simbol-simbolnya seperti ini. Nanti kalau kalian menggambar di buku ya yang rapi pakai penggaris. Jangan asal-asalan menggambar nanti ya. Nah, ini saya ulangi, ini mulai buka aplikasi, klik tombol chat, kemudian pilih kontak. Sudah ada kontaknya apa belum? Kalau ya sudah ada, berarti bisa ketik pesan. Kalau tidak ada, berarti tambahkan kontak terlebih dahulu. Setelah ditambahkan, kembali lagi ke atas, buka aplikasi WA. Tambahkan kontak ini sebetulnya bisa masuk di subproses ya. Jadi pada saat tambahkan kontak, nanti bisa dipecah lagi menjadi beberapa proses. Misalkan pada saat tambahkan kontak, biasanya kan kita buka aplikasi telepon, kemudian memasukkan nomor, kemudian memasukkan nama, baru simpan. Nah, tapi di sini simpan aja, enggak apa-apa. Kemudian kalau sudah ada, ketik pesan, perlu melampirkan file, kalau tidak bisa langsung kirim pesan. Nah, baik itu tadi anak-anak sekilas pembahasan tentang cara membuat algoritma dan flowchart. Agar kalian bisa lebih memahami lagi, silakan nanti kalian kerjakan. Nah, kalian buat algoritma dan flowchart. Silahkan nanti dipilih sesuai jurusannya. Bagi yang jurusannya akuntansi, maka buatlah algoritma dan flowchart cara membuat jurnal umum. Nah, kalau belum tersampaikan materi tentang jurnal umum, silahkan kalian browsing. Bagi yang jurusannya perbankan syariah, maka buatlah algoritma dan flowchart cara menabung di bank. Oke. Bagi yang jurusannya BDP, buatlah algoritma dan flowchart cara mengolah suatu bahan untuk menghasilkan suatu produk. Misalkan membuat donat, ayam goreng, mie goreng, dan lain sebagainya. Misalkan kalau membuat donat ya langkah-langkahnya ditulis terlebih dahulu, baru setelah itu digambarkan. Gunakan logika kalian sehingga nanti bisa menghasilkan algoritma yang sejelas-jelasnya. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ditunggu jawaban kalian. Ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.